Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Nggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah. Dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya, bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah, itu bohong. Bukan dakwah, karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi sudah saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu, dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia. Dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Makanya antum bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah nggak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia nggak mampu, dia sibuk. Nah mesti dianjurkan orang antum belajar sungguh-sungguh, biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat, mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmunya yang dulu yang dia belajar gimana? Nggak bermanfaat. Kalau masuk politik, dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah, rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar, menuntut ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus antum belajar sampai antum bisa menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, pahami salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan menuntut ilmunya, suruh masuk politik. Kalau masuk politik dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya, hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti, semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran, manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini. Ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan, makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan kedudukan aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dengan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, "Madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali lidinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat ya, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah nggak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdalih, atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Nabi. Makanya nggak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu nggak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan nggak mau, jadi qadhi nggak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum bisa baca biografinya, nggak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya, sampai mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan, nggak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah sorga, bukan dunia. Kalau udah jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga.